Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Ada yang dimulai dengan air mata, dengan keterpaksaan, bahkan dengan luka yang dipendam dalam diam. Hari ini, kita akan mendengar kisah seorang gadis yang harus mengorbankan hatinya demi keluarganya. Namun siapa sangka, di detik paling sakral dalam hidupnya, justru menjadi titik awal dari sebuah rahasia besar yang menggetarkan hati. Seorang gadis sederhana, berhati lembut, yang hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan. Suatu malam, suasana rumah kecil itu terasa berbeda. "Ibu, kenapa ibu diam saja dari tadi?" tanya Arum pelan. Ibunya menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Arum, ada sesuatu yang harus ibu sampaikan." Jantung Arum mulai berdegup tidak tenang. "Apa, Bu?" "Perusahaan tempat kamu bekerja, bos kamu, Pak Arman, dia datang ke rumah kemarin." Arum langsung terdiam. Nama itu bukan nama yang asing. Seorang pria kaya, dingin, dan terkenal sombong di kantornya. "Arum," suara ibunya bergetar. "Dia melamar kamu, Dek." Seolah dunia Arum runtuh saat itu juga. "Apa, Bu? Ini tidak mungkin. Arum tidak mencintainya." "Arum, ibu tahu, tapi ibu tidak punya pilihan. Ibu berhutang biaya rumah sakit, dan dia bersedia melunasinya dengan satu syarat." Air mata ibunya jatuh. "Kamu harus menikah dengannya." Malam itu, Arum menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, jika ini jalan takdirku, kuatkan aku, tapi jika ini bukan yang terbaik, tunjukkan jalan keluar." Namun pagi datang, tanpa jawaban. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Arum berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Pak Arman dikenal sebagai pria yang keras dan dingin. Di kantor, tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Ia selalu berkata, "Dalam hidup ini, semua bisa dibeli, termasuk kesetiaan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Arum. Apakah aku hanya dibeli? Hari itu tiba. Suasana gedung mewah, penuh tamu undangan. Namun di balik kemegahan itu, Arum berjalan dengan langkah berat. Tangannya dingin, jantungnya tak beraturan. Saat ia duduk di tempat pengantin wanita, matanya sesekali melirik ke arah pria yang akan menjadi suaminya. Pak Arman duduk dengan tenang, tanpa ekspresi. Seolah ini hanyalah transaksi biasa. Semua orang terdiam. Penghulu mulai berbicara. "Saudara Arman, saya nikahkan engkau dengan Arum binti Rahman." Ruangan terasa hening. Semua mata tertuju pada satu momen. Dengan mas kawin. Tiba-tiba, Pak Arman mengangkat tangannya. Sebentar. Semua orang terkejut. Arum menoleh, dengan jantung berdebar. "Apa yang terjadi?" Pak Arman berdiri. Matanya menatap lurus ke arah penghulu, lalu ke arah Arum. Dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar dingin, melainkan bergetar. "Arum." Semua orang menahan napas. "Aku tahu, kamu tidak mencintaiku." Arum terkejut. "Dan aku tahu, kamu terpaksa menerima semua ini." Ruangan mulai berbisik. "Aku juga tahu, kamu menganggapku pria sombong, yang membeli perasaan orang lain." Air mata Arum mulai jatuh perlahan. "Tapi ada satu hal yang tidak kamu tahu." Pak Arman menarik napas dalam. "Sejak pertama kali kamu masuk kerja, aku melihat bagaimana kamu merawat ibumu, bagaimana kamu menolak sogokan, bagaimana kamu tetap jujur di saat semua orang memilih jalan mudah." Suasana berubah. "Dan sejak saat itu, aku jatuh cinta, bukan pada wajahmu, tapi pada hatimu, Dek." Arum menatapnya, tak percaya. "Tapi aku terlalu pengecut untuk mengungkapkannya dengan cara yang benar." Suaranya semakin berat. "Jadi aku menggunakan kekuasaan untuk mendekatimu, dan itu adalah kesalahan terbesarku." Pak Arman menunduk.
Jika hari ini kamu ingin membatalkan pernikahan ini, aku tidak akan menahanmu. Semua orang terdiam, dan hutang ibumu akan tetap lunas tanpa syarat. Tangis Arum pecah. Ia tak menyangka, pria yang ia benci ternyata menyimpan perasaan sedalam itu. Dan lebih dari itu, ia memilih melepaskan daripada memaksa. Arum berdiri perlahan, langkahnya gemetar. Semua mata tertuju padanya. Ia mendekat ke arah Pak Arman. "Kenapa baru sekarang kamu bicara jujur?" Pak Arman tersenyum pahit. "Karena aku baru sadar, cinta tidak bisa dipaksakan." Air mata Arum jatuh semakin deras. "Tapi, bagaimana jika aku ingin mencoba?" Semua orang terkejut. Pak Arman menatapnya. "Maksudmu?" Arum mengangguk. "Bukan karena hutang, bukan karena paksaan, tapi karena aku melihat ketulusanmu hari ini." Sunyi. Lalu tangis haru memenuhi ruangan. Penghulu kembali melanjutkan. "Dan kali ini, ijab kabul diucapkan bukan sebagai transaksi, tapi sebagai awal dari harapan. Kadang, hidup membawa kita ke jalan yang tidak kita pilih. Namun di balik keterpaksaan, bisa saja tersimpan kebaikan yang belum kita pahami. Cinta sejati bukan tentang memiliki dengan paksa, tapi tentang keberanian untuk melepaskan. Dan justru disitulah cinta menemukan jalannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu, kisah ini adalah jawaban untuk kegelisahan hati kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.